Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dwi Ali Rafliansyah, NIM 010 11 38 20 25 109. Mata kuliah ujian tengah semester pemasaran internasional. Next di. Next. 1. Jelaskan mengapa kita harus mempelajari lingkungan geografi, demografi, ekonomi, dan keuangan dari sebuah negara yang menjadi tujuan pemasaran produk. 2. Jelaskan 8 sumber utama hambatan untuk memasuki sebuah industri. 3. Pilihlah satu keunggulan bersaing, jelaskan dengan menggunakan konsep Michael E. Porter, buku halaman 116. Next. 1. Jelaskan mengapa kita harus mempelajari lingkungan geografi, demografi, ekonomi, dan keuangan dari sebuah negara yang menjadi tujuan pemasaran produk. Lingkungan demografi. Demografi pada dasarnya adalah kajian tentang populasi manusia yang dinilai berdasarkan lokasi, umur, pekerjaan, kepadatan, jenis kelamin, dan berbagai statistiknya. Demografi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi besar atas kegiatan pemasaran karena kegiatan pemasaran selalu melibatkan masyarakat. Dan dari sanalah akan membentuk pasar dengan syarat memiliki uang dan keinginan untuk membelanjakan uang tersebut. B. Lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi akan mempengaruhi faktor daya beli dan pola pembelanjaan dari konsumen. Daya beli konsumen berpatokan pada pendapatan, harga, tabungan, dan kredit pada waktu yang saat itu sedang terjadi. Pihak pemasar harus memahami kecenderungan pola pembelanjaan yang berubah-ubah tersebut. C. Lingkungan geografi. Lingkungan geografi berarti kita mempelajari letak geografi sebuah negara, apakah terletak di iklim dan juga sumber daya alam yang dimilikinya. D. Lingkungan keuangan. Lingkungan pengertian nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan nilai tukar dan dampak perubahan nilai tukar terhadap keunggulan bersaing dalam pasar internasional. Next, di. Dua, jelaskan 8 sumber utama hambatan untuk memasuki sebuah industri. Subsidi. Pemberian subsidi meringankan biaya operasional perusahaan. Mereka dapat menjual pada harga yang lebih murah. Hambatan perdagangan mengurangi tekanan persaingan dari produk-produk impor. Mereka membuat perusahaan asing kurang kompetitif ketika menjual di pasar domestik. C. Efek jaringan. Efek jaringan bekerja melalui jumlah orang yang menggunakannya. Ketika semakin banyak orang yang menggunakannya, semakin bernilai sebuah produk. Pada akhirnya itu akan merangsang permintaan yang semakin besar, sehingga pelanggan cenderung bersedia merekomendasikannya. D. Skala ekonomi. Petahana memiliki struktur biaya yang rendah dibandingkan dengan pemain baru, memungkinkan mereka untuk menjual dengan harga lebih murah. Keuntungan semacam itu kita sebut keunggulan biaya absolut. E. Perizinan. Perizinan sebagai hambatan masuk. Kebijakan perizinan dapat mengambil beragam bentuk. Pemerintah mungkin membatasi investasi di sektor tertentu atau bahkan tidak memperbolehkannya. Itu biasanya berlaku untuk sektor-sektor strategis seperti industri listrik, perbankan, air, dan persenjataan. F.
kekayaan intelektual. Paten seperti teknologi memberi hak hukum kepada petahana untuk menggunakannya untuk jangka waktu tertentu. Selama masih berlaku, calon pemain baru tidak dapat menduplikasi atau memanfaatkan teknologi semacam itu. G. Keringanan pajak khusus. Pajak yang tidak adil juga sering menjadi penghalang persaingan. Pemerintah mungkin mengenakan pajak tinggi bagi pendatang baru dan keringanan pajak bagi petahana. Petahana mungkin melobi pemerintah untuk mengadopsi kebijakan semacam itu. H. Penetapan harga agresif. Untuk menghambat calon pemain baru, petahana menetapkan harga jual yang rendah, sehingga pada harga tersebut calon penantang tidak memperoleh untung. Next, Di. Tiga, bila satu perusahaan saja dan melakukan analisis persaingan global dan keunggulan bersaing. Dijelaskan dengan menggunakan konsep Michael E. Porter, buku halaman 116. Teori Porter Five Force merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan industri berdasarkan faktor-faktor eksternal perusahaan. Teori tersebut muncul didasari oleh adanya pandangan industrial organization yang merupakan sebuah pandangan manajemen bahwa perusahaan sangat memperhatikan faktor eksternal untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Tokoh manajemen yang mendukung pandangan ini adalah Michael Porter yang menyatakan bahwa faktor paling utama yang menentukan kinerja perusahaan adalah kekuatan industri dalam persaingan. Next, Di. PT Indofood sukses makmur Tbk. 1. Persaingan antar perusahaan sejenis. Strategi menghadapi persaingan, Indofood akan menerapkan strategi mastering the present, preempting the future. Strategi ini antara lain fokus kepada organic growth, memanfaatkan competitive advantage melalui scale, scope, spend, dan speed. Selain itu, menjalankan program cost efficiency and cost cutting. 2. Potensi masuknya pesaing baru. Strategi menghadapi pesaing baru, Indofood akan menerapkan strategi mastering the present, preempting the future. Strategi ini antara lain fokus kepada organic growth, memanfaatkan competitive advantage melalui scale, scope, spend, dan speed. Selain itu, menjalankan program cost efficiency and cost cutting. 3. Potensi pengembangan produk baru. 1. Strategi penetrasi pasar. Strategi ini berusaha untuk meningkatkan market share suatu produk melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih besar. Dapat diimplementasikan dengan menambah sejumlah tenaga penjual iklan atau usaha promosi lainnya. 2. Strategi pengembangan pasar. Tujuan untuk memperbesar pangsa pasar dengan memperkenalkan produk atau jasa ke daerah-daerah baru. 3. Strategi pengembangan produk. Meningkatkan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk-produk yang ada. Strategi pengembangan produk sesuai dengan strategi diferensiasi. Strategi ini dicirikan dengan keputusan perusahaan untuk menciptakan frekuensi pasar potensial terhadap produk baru yang berbeda atau unik, dengan harapan calon konsumen mau membeli dengan harga mahal karena adanya perbedaan itu. 4. Daya tawar pemasok. Jumlah tingkat pemasok dalam PT Indofood termasuk tinggi. Namun, Indofood tidak memiliki anak cabang perusahaan yang khusus memasok bahan baku. PT Indofood memiliki hubungan yang baik dengan para pemasok dan tidak mengalami kesulitan dalam mencari pemasok. 5. Daya tawar konsumen.
Permintaan dari konsumen pada produk-produk yang dijual oleh PT Indofood pastinya selalu ada. Terlebih lagi PT Indofood menjual barang-barang yang fast moving dan yang cepat laku. Barang tersebut yaitu barang yang tidak cepat kedaluarsa dan barang yang sering digunakan oleh konsumen. Daya tawar konsumen di PT Indofood cukup besar, sehingga perusahaan sendiri memiliki prioritas bagi para pembeli yang membeli dalam jumlah yang besar dengan memberikan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pembeli yang membeli secara retail. Next. Baik, terima kasih atas waktunya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.